beberapa penelitian menunjukkan bahwa ternyata orang-orang yang rajin berolahraga, rajin melakukan meditasi, ternyata pemendekan telomernya itu nggak banyak, sehingga tampak lebih muda. Dengan diterapi komplementer dengan solar reflection itu ternyata untuk orang awam sekalipun itu baik untuk menurunkan kecemasan. Dan ini bagus banget gitu kalau untuk bisa disebarluaskan pada orang-orang di sekitar kita. Kita akan dengar karena yang satu ini akan paparkan hasil penelitian. Oke. Jadi prosesnya mungkin agak serius ya, tapi saya tahu orangnya suka bercanda. Walaupun banyak orang dicandain malah tambah serem. Beliau adalah seorang peneliti yang waktu saya coba cari profilnya, ternyata Google Cendikia udah bilang kalau beliau berpartisipasi lebih dari 50 penelitian yang terpublish. Selain itu, beliau juga ternyata seorang yang puitis dan seorang penyair karena diam-diam punya antologi puisi dengan judul Rindu Anak Mendulang Kasih. Dosen pembimbing saya dalam proses penelitian juga, saya langsung panggilkan Dr. Sagung Chandrayowani. Tepuk tangan dong, beliau salah satu peneliti SUL dan yang sekarang mau dipresentasikan itu adalah efek penelitian kecil beliau. Mahasiswanya berhubungan dengan soul reflection menurunkan tingkat kecemasan. Ya. Silahkan. Mas, tapi ini nanti mungkin ini yang sudah begitu karena ini pesan dari Mbak Tia juga. Maaf Mbak Tia ya. Yang ongoing gitu, Bapak Ibu, ongoing itu artinya sedang kami lakukan bersama-sama, kemudian yang akan berikutnya kita lakukan bersama gitu. Kita itu tim peneliti, support Bunda, Soulcare dan kita semua gitu diharapkan nanti ikut berpartisipasi untuk penelitian ini. Oke. Ya, yang udah dulu, ya, nanti udah dulu. Yang berikutnya habis ini. Iya. Kan SR menurunkan kecemasannya bisa diturunkan dulu, Bu? Iya, saya udah enggak baca ini. lanjut. Saya sebenarnya cemas loh ini. Mohon izin Bunda, tim peneliti yang lainnya, tim Soulcare dan semua teman-teman yang sudah support penelitian ini. Jadi sebenarnya boleh di next. Ini penelitian mahasiswa bimbingan saya gitu yang saya memberikan mereka ide gitu dan kebetulan mereka mau mengerjakannya walaupun mereka sama sekali belum kenal SUL gitu. Jadi kenalnya tuh Bunda Arsaningsih karena di kelas tuh setiap akhir slide saya isi quote Bunda Arsaningsih gitu. Jadi ketika saya tawarin mau nggak, saya ada 2 skema penelitian. Saya bilang satunya tentang TBC, satunya tentang meditasi Bunda gitu. Mereka bilang boleh Bu, jadi mereka ambil yang ini gitu. Nah dari hasil eksplorasi kami gitu, ada satu hal yang bisa kami kerjakan karena kami backgroundnya farmasi, bukan psikologi, bukan psikiater, jadi tentu kami harus bekerja sama begitu. Jadi kebetulan saya punya seorang sahabat dokter psikiatri yang kemudian juga dengan rela gitu memberikan pasiennya untuk coba kami bantu dengan soul reflection. Nah akhirnya jadilah judul penelitian mereka seperti ini, perbaikan kondisi mental pasien psikiatri dengan terapi komplementer soul reflection. Gitu. Karena kalau di pengobatan Cina, meditasi, yoga itu termasuk terapi tambahan. Jadi bukan terapi utama karena kalau di kedokteran konvensional gitu kan harus ada obatnya, kemudian ada konsul dengan dokternya. Nah ini kami masukkan di terapi komplementer. Kok jadi hening ya? Saya deg-degan kalau hening. Ya biar nggak hening tepuk tangan dulu dong buat Bu Chandrayowani. Mohon maaf. Nah kemudian deal dengan judul ini, dokter psikiatrinya juga rela begitu pasiennya dibantu dengan soul reflection. Saya minta tolong dokter Asto, dokter Tia, tim dokter Cigong D, kemudian dokter Tut Satria untuk membantu ini apa yang harus saya kerjakan gitu. Nah akhirnya
kita dapatkan karena calon responden kami, volunteernya ini tidak mengenal SUL sama sekali gitu. Jadi kami sepakat untuk mereka harus diberi pemahaman dulu sebelum melakukan apa yang ingin kami lakukan terhadap mereka. Di awal kami dapat 6 pasien yang bersedia gitu. Kemudian kita lakukan pemahaman karena pada saat itu Covid tahun 2021, jadi kita lakukan secara online. Berikan pemahaman apa yang harus nanti mereka lakukan, apa manfaatnya untuk mereka. Kemudian sudah mulai diberikan online meditation Rabuan Bunda waktu itu. Akhirnya tinggal 4 orang yang bersedia. Mengisi inform consent, kemudian kita lanjutkan. Oke, sudah mengisi inform consent, itulah persetujuan penelitian, Bapak Ibu. Nah, setelah berjalannya waktu, saya mulai berpikir gitu dengan mahasiswa saya. Ini kalau semuanya pasien psikiatri gitu, kita perlu satu bandingan yang bukan pasien psikiatri gitu. Jadi maunya kita anggap itu orang normal yang tidak mengalami depresi atau kecemasan sehingga harus berkonsultasi pada dosen psikiatri. Saya minta tolonglah pegawai saya di kampus gitu. Nah, setelah itu kembali kita lakukan pemahaman-pemahaman apa itu soul reflection, kemudian apa itu karma, bagaimana itu mempengaruhi hidup kita oleh Dr. Ketut Satria dan Dr. Jigung D. Tinggallah tersisa 2 orang volunteer kami plus 1 pegawai saya. Kemudian barulah kita mulai kita pakai survei dengan kuesioner gitu oleh dokter psikiatrinya untuk mengukur di awal tingkat kecemasan, tingkat depresi mereka, tingkat stres mereka seperti apa gitu. Nah ternyata dan juga satu kortisol. Nah kortisol ini sebenarnya hanya salah satu penanda untuk menentukan stres oksidatif gitu ya di sel. Tapi itu sebenarnya bukan marka yang bisa menentukan sekali bahwa ini orangnya stres, enggak, itu cuma salah satu saja. Tapi karena waktu itu dananya terbatas, jadi ya udah itu aja diukur gitu dengan menggunakan kuesioner itu. Nah, dilalah ketika di awal gitu, ternyata pegawai saya itu enggak normal dalam artian stres ringan juga gitu. Saya enggak tahu apa karena saya pimpinannya gitu, enggak tahu juga sih Bapak Ibu. Jadi dia ternyata stres enggak normal. Jadi ya sudah akhirnya mungkin bisa ditayangkan hasil. Nah, jadi ini pretestnya gitu dari mereka mengisi kuesioner, ternyata yang relawan A itu adalah pegawai saya gitu ya, yang B dan C itu pasien psikiatri. Di awal itu ternyata dia depresi, kecemasannya itu ringan. Ada saya tanya Pak Ari kenapa cemas gitu? Karena setiap kali ketemu saya jadi cemas gitu ya. Dia sih ngakunya enggak gitu, enggak Ibu baik. Tapi saya enggak berani ukur Bunda karena saya takut menghadapi kenyataan bahwa dia depresi karena saya. Jadi ya sudah, ya oke lah gitu ya. Udah tapi ini diikuti ya. Ya dia untungnya mau, jadi 3 relawan inilah yang akhirnya bertahan sampai dengan akhir penelitian kami. Mungkin boleh perlihatkan rekapan kegiatan mereka gitu. Jadi apa yang kami minta untuk mereka lakukan adalah melakukan soul reflection dengan tuntunan audio Bunda dari buku itu gitu, dan kami bebaskan. Jadi silakan kalau bisa setidaknya 3 kali seminggu begitu. Jadi setiap minggu kami ada pertemuan mingguan untuk mendeteksi apa sih yang mereka hadapi gitu. Apakah dengan mendengarkan soul reflection Bunda kemudian mereka lebih tenang, kemudian mendengarkan online meditation juga lebih tenang. Ternyata mereka hanya menyempatkan diri dari 3 bulan itu artinya 12 kali seharusnya mereka mendengarkan online Bunda itu mereka hanya lakukan, bisa dilihat sini ada 5 kali, 7 kali gitu. Kemudian audionya juga ada yang dengerin cuma 2 kali gitu ya. Kemudian ada relawan B ini rajin banget dengarkan audionya, tapi dari kami sharing setiap minggu itu ternyata kemudian ya beliau relawan ini mendengarkan tetapi tetap dengan pemikirannya bahwa oh ya itu bagus, tapi kan susah ya ngerjakannya gitu. Oh ya itu bagus, tapi kan untuk sabar sama orang tuh susah ya. Bisa kita lihat kemudian hasilnya setelah melakukan ini gitu. Nah, relawan B ini ternyata
malah kalau dari kuesioner tuh malah beberapa di depresinya tuh malah naik gitu, walaupun masih di rentang normal. Jadi dari sini kami bisa lihat gitu ya, memang dari hasil post-testnya ini mereka mengisi kuesioner gitu yang didampingi oleh dokter psikiatrinya. Dari yang ringan gitu, kecemasannya ringan di relawan A, kemudian stresnya normal. Setelah mereka lakukan meditasi itu, ya semuanya akhirnya menjadi normal gitu. Dari yang relawan C itu parah, kemudian menjadi normal. Kemudian di kecemasannya sangat parah, menjadi lebih ringan gitu. Kemudian di stresnya parah, menjadi normal setelah lakukan itu. Jadi saya terus terang amazed banget gitu melihatnya, oh ini luar biasa loh. Ini orang biasa yang belum disentuh Bunda sama sekali, nggak pernah ketemu Bunda. Taunya Bunda dari kami gitu. Kemudian taunya caranya meditasi juga ya dari lihat online meditation dan tuntunan soul reflection aja gitu. Dan sempat pada pertemuan mungkin setelah 2 bulan itu ada yang bilang sama saya, Bu, itu kayaknya saya udah hafal deh isinya soul reflection audio itu. Jadi kayaknya udah gak ngefek, dia bilang gitu. Awal emang saya nangis itu, tapi lama-lama saya hafal gitu. Jadi tiap kata-katanya Bunda tuh dihafalkan. Jadi nah di situ yang saya kemudian dengan Dokter Jigung D dan Dokter Satya memahami bahwa ya karena mereka pemahamannya enggak tuntas gitu. Jadi taunya cuma segitu aja. Mereka hanya berdasarkan audio soul reflection saja. Tetapi kalau melihat perubahannya seperti ini, dengan yang dari parah cemasannya jadi lebih ringan, artinya apa? Soul reflection itu bisa menurunkan kecemasan. Dan ini bagus banget gitu kalau untuk bisa disebarluaskan pada orang-orang di sekitar kita. Tetapi memang kalau kita inginkan ini stabil, analisa kami adalah mereka perlu belajar menanam gitu. Karena ini dari tiap minggu itu kami pertemuan, kemudian sharing mereka masalahnya apa. Masalahnya sebenarnya itu aja gitu, yang mereka takut dengan masa depan. Kemudian kalau yang relawan C itu adalah mahasiswa semester 6 yang dia takut sama dosennya, skripsinya nanti gimana. Sebenarnya masalahnya itu terus, soul reflection hari ini, oke lebih baik lagi, nanti minggu depan lagi gitu. Jadi kita beruntung banget bahwa secara rutin Bunda mengupgrade kita walaupun kita nggak terasa gitu, dan rasanya kalau sampai dengan tiba di titik ini kemudian kita masih belum bisa menghandle cemas dengan cepat, itu rasanya mungkin kita memang perlu lebih banyak latihan seperti Bunda selalu sampaikan bahwa latihan itu penting karena kita sebelumnya sudah terlatih biasa cemas gitu. Jadi seperti itu hasil penelitiannya, kemudian jadi akhirnya gitu dokter psikiatrinya sangat berterima kasih karena pasiennya kemudian menjadi lebih baik, obat-obatannya bisa dikurangi gitu. Jadi kami berkesimpulan bahwa dengan diterapi komplementer dengan soul reflection itu ternyata untuk orang awam sekalipun itu baik untuk menurunkan kecemasan gitu. Jadi saya juga berterima kasih sekali mahasiswa saya mau mengerjakan itu gitu. Mereka luar biasa, walaupun nggak jadi juara, tetapi saya sudah senang mereka akhirnya paham, oh ya Bu ada seperti itu gitu. Begitu Bunda hasil penelitiannya. Kenapa? Hilang cemasnya. Sudah terbukti ya. Oh hilang kok hilang. Ya Bu Cahyo, terima kasih atas penelitiannya, dan kita sudah ya melihat ya orang awam pun ada perubahan, apalagi dalam komunitas kita tentunya harus dong lebih baik ya. Dan ini juga menjadi semangat buat kita untuk menularkan pada orang awam lingkungan kita. Mungkin mereka belum bisa ikut workshop atau apa, bagikan aja meditasi, pemahamannya, mereka akan berubah. Seperti saya juga sering mendapat DM atau apapun dari orang-orang yang awam yang hanya mengikuti meditasi soul reflection, mereka sudah ada perubahan ke arah yang lebih baik. Dan satu lagi luar biasa loh, dari soul community ada dosen yang bisa membantu kita ya, Bu dosen, Bu doktor ini yang akhirnya bersama dengan dokter-dokter lain untuk menelurkan ya satu penelitian ya, walaupun sederhana tapi dampaknya tentunya akan
menjadi penguatan bagi Bapak Ibu dan ditunggu ya para peneliti-peneliti soul lainnya tahun depan nanti kita sharing ya. Ditunggu ya penelitiannya dengan metode soul meternya. Iya, dan tepuk tangan. Penelitian ini sesuatu yang sangat penting. Kenapa? Karena di dunia di luar, penelitian ini adalah kebenaran yang diakui. Something yang belum diteliti itu kayak dianggap ini belum benar gitu kan. Ya memang bahasanya orang kebanyakan seperti itu. Ya kita udah menjalani prosesnya sendiri, tapi alangkah baiknya lagi kalau juga ada penelitian-penelitian yang bisa membuktikan bahwa ini memang beneran jalan gitu. Katanya ada yang mau disampaikan lagi. Wah, ternyata masih banyak ilmunya yang mau di-sharingkan. Silakan Kita bangunnya kecepatan Bunda. Mau silakan, jangan cemas. Ya baik, terima kasih Bunda dan Dr. Hasto kesempatannya. Jadi itu yang sudah dilakukan oleh mahasiswa saya begitu ya. Bukan saya Bapak Ibu, mahasiswa saya hanya mendampingi mereka. Nah, didapuk lagi begitu oleh Mbak Tia gitu, saya tiba-tiba dipanggil di awal tahun tuh, Tante ini harus penelitian lagi gitu. Ya lagi saya ukur ini kehendak Tuhan berapa sih, saya penelitian 10 poin lagi gitu, tapi oke ya udahlah, rasanya gitu saya udah terima, ya udah saya kerjain deh. Padahal materinya itu saya nggak ngerti sama sekali. Ya makanya tadi saya bilang ya kayaknya aku harus bisa nih, aku harus kayaknya pengen nyerah gitu ya. Karena itu sulit banget dan bukan expert bukan bidang keahlian saya sesungguhnya Bunda. Jadi cuman saya ingat pesan Bunda, saya bilang Bunda selama ini saya cuma ngerjakan tikus. Kalau nggak ngerjakan tikus saya ngerjakan bakteri gitu. Nah kalau sekarang disuruh ngerjakan manusia itu gimana gitu kan ya. Saya tuh udah aduh ini gimana ya, tapi kehendak Tuhan 10 poin gitu. Jadi saya ya harus belajar. Dan berikutnya mungkin bisa tolong Gung Cahya. Nah, jadi ini yang sebenarnya inginnya kita presentasikan hari ini gitu. Tapi ternyata dengan beberapa hal administrasi itu juga salah saya. Ternyata setelah walaupun saya lakukan soul meter setiap kali mau masuk lab saya selalu ukur gitu. Saya masuk lab enggak hari ini, karena ini harus dikerjakan di lab oleh saya sendiri gitu. Saya nggak berani ngasih ini pada mahasiswa saya karena ini saya sendiri belum pasti gitu seperti apa ini dikerjakan. Di awal ketika Mbak Tia ini harus ngukur panjang telomer gitu. Nah panjang telomer itu Bapak dan Ibu itu berkaitan dengan proses penuaan. Jadi telomer itu Bapak Ibu bisa lihat pada gambar itu ada di ujung DNA. Nah DNA ini kromosom. Kromosom ini adalah materi genetik kita yang diturunkan pada keturunan kita itu. Nah ini aging prosesnya adalah ketika kita bertambah tua telomernya tambah pendek gitu. Tetapi beberapa kemudian beberapa penelitian menunjukkan bahwa ternyata orang-orang yang rajin berolahraga, rajin melakukan meditasi, ternyata pemendekan telomernya itu nggak banyak sehingga tampak lebih muda. Kalau secara real sebenarnya kita sudah bisa lihat ya, ada Bunda di sini awet muda banget kelihatannya gitu. Iya Bunda, kulitnya glowing gitu ya. Kemudian ada Bu Ade, ada Bu Chandra Yohani juga. Masih kencang gitu kulitnya, saya juga berarti emang benar harusnya gitu. Kemudian berolahraga secara rutin. Nah dari proses berpikir saya adalah ketika soul reflection gitu kita kan nggak bisa kuantitatif. Bagaimana kita, karena saya sempat ditanya profesor saya, bagaimana kamu tahu bahwa pasien yang melakukan soul reflection itu memang beneran meditasi gitu. Kalau saya bilang pakai soul meter saya belum bisa menjelaskannya gitu. Karena jadi belum sesuai dengan kebenaran yang dipercaya kan? Iya gitu, karena harus ada alat ukurnya gitu kan. Kalau alat ukurnya tangan saya sendiri gitu kan, saya ngomong sama profesor saya juga saya bingung gimana ya. Oke, nah begitu ditantang untuk mengerjakan ini saya pikir oke, ini kayaknya lebih bisa reliable gitu untuk orang awam karena ini kan nanti kita akan lakukan gerak olahraganya gitu. Dan olahraga itu lebih real. Tetapi dengan berjalannya waktu ternyata kami tidak sempat mempersiapkan olahraga yang kita sebut dengan soul lymphatic movement itu.
Jadi akhirnya ya sudah karena sudah terlanjur ambil darah gitu, ya tetap saya kerjakan, tetapi istilah profesor saya adalah ini bukan penelitian gitu, ini adalah molekular checking. Jadi mengecek sistem molekular, salah satu marka molekular manusia begitu. Nah berikutnya, untuk mendukung ini sebenarnya karena saya belum selesai, ini masih sedang dalam perjalanan gitu-gitu. Saya merasa ada cukup banyak hambatannya gitu. Walaupun setiap kali saya masuk lab saya Soulmeter, oke saya masuk lab hari ini, kemudian saya tetap ukur juga hari ini karena ada sekitar 40 sampel darah yang diserahkan pada saya harus cek hari ini saya harus ngerjakan yang mana. Saya SM gitu. Nah, pada satu kali ada dari 6, dari 8 gitu, kemudian satu kali, wah ini kok hari ini 10 gitu ya. Dan saya berusaha pada saat itu saya pakai otak peneliti saya yang saya nggak mau lihat itu sampelnya siapa, saya kasih nomor. Nah hari itu 10 sampel yang saya kerjakan, saya pikir Tuhan ini bener nggak sih 10 sampel gitu. SM-nya 10, ya udah saya kerjain aja. Karena saya dari awal udah nggak enak nih perasaan saya, jadi setiap tahap saya SM. Udah 10 poin belum? Udah, saya lanjutkan tahap berikutnya. 10 poin, sudah. Nah terakhir saya lalai. Di ketika harus sudah dapat DNA, saya lalai banget karena oh dari tadi udah 10, udahlah yuk kerjain, saya bilang gitu sama laboran saya. Udah saya tutup, saya buka lagi alatnya gitu. Saya tutup lagi, saya buka lagi. Ini bener gak sih udah? Dan saya gak kepikiran mau nge-SM gitu. Ya udahlah yuk kerjain. 1 detik alat itu berputar, itu namanya alat sentrifugasi Bapak. 1 detik alat itu berputar, 2 detik udah bunyi kletek, judak gitu. Langsung saya matiin, ternyata alatnya pecah Bapak Ibu. Jadi kurang lebih mungkin sejak saya tamat S3 tuh 10 tahunan gitu, baru kali ini saya memecahkan alat segede gitu. Alatnya segede gini Bunda. Dan itu pecah berantakan, sampelnya hilang, jadi saya kehilangan 10 DNA saat itu. Dari situ saya belajar ketika masuk lab, saya benar-benar memang sepanjang saya bekerja itu saya harus bahagia 10, saya harus connecting, terhubung terus pada Tuhan gitu melalui guru, dan itu saya akui saya lalai gitu. Sampai rumah saya nangis sama anak saya, saya bilang kenapa ya kok gitu, ini kehendak Tuhan 10 loh saya kerjakan gitu, tapi ternyata kemudian saya SM lagi, masih ada penolakan saya 2 poin Bunda untuk mengerjakan ini. Jadi karena saya tahu resikonya ketika saya mengerjakan penelitian, saya harus berbicara di depan Bapak Ibu seperti ini dan saya terganggu dengan itu. Terganggu dalam artian saya, tapi ya itu 2 poin. 2 poin Bapak Ibu. Jadi dan keikhlasan saya untuk mengerjakan itu ya masih 8 poin. Jadi akhirnya saya mulai berserah lagi dan setelah itu lumayan kemajuannya cukup pesat. Jadi saya dari yang saya nggak tahu apa yang harus saya kerjakan, apa yang harus saya pesan gitu, karena ini kita akan pakai alat PCR namanya itu ada primernya, saya nggak dapat, tapi begitu saya bilang ya udah Tuhan saya perlu ini, harus saya kerjakan gitu. Tiba-tiba aja ketika saya searching di Google gitu primer untuk telomer, dan telomer itu keluar satu bukan artikel, protokol yang step by step, dan itu jarang banget. 10 tahun saya penelitian molekuler, jarang banget ada peneliti yang mau menampilkan step by step penelitiannya itu detail sampai dengan jumlah mikroliternya, sampai alat yang dipakai apa, sampai reagennya apa. Jadi luar biasa banget. Jadi dari situ saya baru mulai bergerak lagi ya Tuhan sudah. Jadi mungkin pelajaran yang saya dapat adalah ya memang berserah itu luar biasa. Ketika kita berserah 10 poin dan itu memang kehendak Tuhan 10 poin, semuanya memang benar-benar karpet merah seperti yang Bunda sampaikan. Dulu mungkin Bunda selalu bilang kalau kehendak Tuhan 10 poin karpet merah. Ternyata tidak cukup hanya itu, tetapi kita sendiri juga harus siap menerima kehendak Tuhan 10 poin itu gitu. Jadi tidak boleh ada penolakannya. Gitu. Sehingga karena ini belum selesai, saya mohon maaf pada Bunda, pada yayasan, dan ini tetap kami kerjakan. Dan ini ada mungkin bisa dilihat, nah ini karena saya curious gitu, ingin tahu gitu teman-teman yang darahnya saya periksa ini gitu kan, karena kita akan mengecek apakah berhubungan antara soul reflex daily meditation yang dilakukan dengan soul lymphatic yang dilakukan secara rutin nanti dengan hasil panjang telomer. Jadi hasilnya seperti ini Bapak Ibu. Jadi ketika saya tanyakan pada teman-teman yang darahnya diambil apakah melakukan daily meditation, sebagian besar setiap hari sebagian besar melakukannya. Tepuk tangan dulu untuk para
Kalau yang tidak, Bapak Ibu bisa lihat 4 sampai 6 kali setidaknya itu lebih banyak melakukan. Makanya di office tuh pada muda-muda Bapak Ibu. Jadi karena rajin menanam, rajin di soul reflection. Kemudian berikutnya karena ini yang fokusnya kita adalah di soul lymphatic movement. Nah ini, apakah Anda melakukan senam soul lymphatic movement setiap hari? Ternyata tidak. 100%. 100%. Jadi mungkin dari sini nanti kami akan berusaha untuk ketika nanti kita akan lakukan penelitian yang kita desain gitu, kita nggak akan wajibkan untuk setiap hari karena ternyata berat ya Bu Ade ya. Ya sebenarnya pada saat itu ya ada beberapa kendala ya. Iya. Tapi kayaknya yang lebih tepat ngomongin kita bisa minta tolong satu Iya, tim tim peneliti. peneliti. Oke, tim peneliti satu orang lagi bisa maju ke depan, Iya. Dr. Septia Hapsari. Ya. Ini supporting system saya yang luar biasa. Ya, terima kasih guru saya, ini dosen saya, guru pembimbing saya. Ya, memang kita nanti akan melakukan penelitian telomer dan genomik lainnya, Bapak Ibu. Mungkin percaya? Iya. Ya, nanti yang dipimpin oleh Tante Chandrayani. Kita berterima kasih ke Yayasan Cahaya Cinta Kasih karena sudah mensupport kita di semua penelitian kita. Terima kasih. Oke. Terima kasih banyak. Terima Dr. kasih Bu Tia. Chandrayani sudah semangat. Ini untuk Bu Chandrayani ada kenang-kenangan Cie, kenang-kenangan.